lagi dengan saya, yaitu Bapak Mutahirin, guru PAI SD Negeri Kayu Wetan 01. Anak-anak yang soleh-solehah yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang memahami hikmah hari kiamat. Anak-anak semuanya masih semangat untuk mengikuti JJ saat kali ini? Coba saya akan mengetes semangat kalian. Kita nanti akan tepuk semangat. Nah, tepuk semangat nanti pok ha ha ha. Coba kita praktekkan ya. Tepuk semangat. Ha ha. Baik anak-anak yang soleh-solehat dimanapun kalian berada, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah percaya kepada hari kiamat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana hikmah mempercayai hari akhir tersebut. Sebelumnya kalian sudah mengenal arti dari hari kiamat itu apa dan jenis-jenis hari kiamat serta tanda-tanda hari kiamat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hikmah mempercayai hari akhir. Apa sih hikmah dari mempercayai hari akhir tersebut? Yuk kita lanjutkan. Tujuan dari materi ini nanti diharapkan kalian bisa meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman, di mana percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, yang mana rukun iman ada 6. Ya, ini iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Sedangkan tujuan yang keempat adalah menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya coba kita saksikan video yang kami tayangkan, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat besar. Yuk kita saksikan video yang berikut ini. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang amal perbuatannya. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sudah sering menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Berikut ini urutan peristiwa tanda-tanda sampai terjadinya hari kiamat. Dajjal akan keluar. Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan. Dajjal sendiri nanti akan keluar dari negeri Persia. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam 40 hari itu, satu hari pertama seperti 1 tahun,
hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari selanjutnya sama seperti hari-hari biasanya. Keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan asli Rasulullah. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdilah yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai di Damaskus, mereka sholat asar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi sebelum sampai menemui Dajjal. Maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka sholat, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menemui Dajjal. Setelah sampai, maka bersama Nabi Isa langsung berburu Dajjal untuk kemudian dibunuh. Setelah terbunuh, nantinya pengikut Dajjal akan berlarian untuk bersembunyi di balik pohon dan batu. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-cirinya seperti mata mereka terlihat sipit, namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia biasa. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya binatang melata. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa binatang tersebut akan muncul dan dapat berkomunikasi seperti halnya manusia. Binatang tersebut nantinya akan mendatangi orang-orang yang kembali kufur setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Binatang ini akan menasihati dan mengingatkan orang-orang yang kembali kufur. Binatang itu akan tersebar di seluruh dunia dan akan menandai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya api dari kota Aden. Aden merupakan sebuah kota di Yaman. Kota ini berada tepat di atas kawah gunung berapi yang sangat besar. Mungkin jika kita berjalan di atasnya, kita tidak mengira bahwa kita berjalan di atas kawah sebuah gunung. Awalnya, kawah ini terungkap saat pesawat Inggris berhasil memotret kota-kota dari utara. Mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah yang sangat besar. Munculnya 3 gerhana. Gerhana akan muncul di 3 bagian bumi. Pertama, pada bumi bagian timur, kedua, di bagian barat, dan ketiga di bagian Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi banyak bencana seperti gempa besar dan longsor besar di belahan timur bumi. Sebagian ulama hadis menjelaskan bagian ini terdapat di bagian Asia, namun tidak tahu pasti tempatnya di mana. Setelah terjadi di bagian timur bumi, maka akan terjadi kembali pada bagian barat, seperti benua Amerika dan lainnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Di saat itulah pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda-tanda yang terakhir. Maka seperti kata Rasulullah, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang soleh-solehah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu tentang hikmah percaya kepada hari kiamat. Yaitu yang pertama, kalian akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana begitu besar, begitu dahsyat ciptaan Allah. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal yang sholih, sehingga kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal yang kebaikan, dalam hal yang baik. Yang ketiga, hikmah percaya kepada hari kiamat, yakni kita menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban
yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang berikutnya yaitu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang berikutnya yaitu selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang berikutnya yaitu tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Dalam hal ini kalian juga bisa percaya bahwa adanya surga dan neraka, di mana surga dan neraka merupakan suatu perbedaan yang antara baik dan buruk. Ketika kalian melakukan perbuatan yang baik, nanti pahalanya adalah surga. Sebaliknya, ketika kalian melakukan perbuatan yang jahat, yang tidak baik, maka siksa neraka yang kalian dapatkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang apa hikmah percaya kepada hari kiamat. Sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, mari kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa termasuk golongan orang-orang yang sholih-sholihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Ya, terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.